Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Manarul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah cukup lama tidak bermuajahah dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Manarul Islam, dan hari ini kita mulai kembali. Mudah-mudahan ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk tidak putus asa dalam mencari ilmu walaupun dalam situasi tengah mewabahnya COVID-19. Kita tetap memuji Allah minimal dalam 4 hal. Yang pertama, kita memuji Allah bahwa wabah yang kita hadapi ini tidak lebih besar dari yang pernah dihadapi oleh umat-umat terdahulu, yang Allah beri kepada mereka berbagai bentuk hukuman, azab. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dikirimi batu-batu kerikil yang panas yang mematikan, ada yang tempat tinggalnya beserta seluruh tanahnya diangkat kemudian dijatuhkan. Ada yang dikirim suara yang menggelegar yang mematikan. Ada yang dibenamkan ke dalam tanah dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita hadapi ini tidak lebih besar dari semua itu, sehingga kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memuji Allah bahwa wabah ini hanya menimpa jasmani kita, menimpa kesehatan. Jangan sampai menimpa agama kita. Karena kalau musibah itu sudah menimpa agama, itulah kerugian yang sesungguhnya. Makanya Nabi sering berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami terjadi pada agama kami. Jadi kalau musibah itu terjadi pada keislaman kita, pada keimanan kita, itulah musibah yang sebenar-benarnya musibah. Dan kita memuji Allah bahwa musibah yang kita hadapi saat ini adalah menimpa kesehatan kita. Tetapi jangan sampai menimpa agama kita, karena bisa saja berdampak. Memang ada dampak ekonomi, ada dampak kehidupan sosial, dan dampak-dampak yang lain. Tapi kita berharap jangan sampai menimpa keimanan, keislaman kita. Yang ketiga, kita juga memuji Allah bahwa Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk berikhtiar, memakai masker, berjarak ketika sholat, sementara tidak bersalaman dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ikhtiar. Kemudian kita bertawakal. Tidaklah benar tawakal kalau tidak didahului dengan ikhtiar. Sebagaimana seseorang pada zaman Nabi dulu, ketika dia datang ke masjid mengendarai ontanya, dan dia tidak mengikat ontanya itu, ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak ikat ontamu?
saya sudah bertawakal wahai Rasulullah, terserah Allah apakah onta saya itu akan hilang, saya sudah bertawakal. Padahal orang ini belum melakukan ikhtiar. Kata Rasulullah, i'qilha summa tawakkal, ikat dulu ontamu baru kemudian kamu bertawakal. Artinya Rasulullah tidak berkenan dengan tawakal sahabat ini ketika dia tidak mengawalinya dengan ikhtiar. Harus ada ikhtiar baru kemudian bertawakal. Begitu pula di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada seseorang yang tidak mau berusaha, tidak mau bekerja mencari nafkah, ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal karena tidak mau bekerja, dia menjawab, saya sudah bertawakal. Bukankah Nabi bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberi kepada kalian rizkinya sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang di sore hari. Jadi orang ini beralasan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, burung saja diberi oleh Allah rizki asalkan seseorang bertawakal. Kata Imam Ahmad, Anda tidak memahami hadis itu. Bukankah burung itu keluar dari sarangnya, kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang? Jadi keluarnya burung itulah ikhtiarnya. Karena itulah kita tetap memuji Allah untuk selalu berikhtiar. Memang kematian itu tidak hanya karena sebab corona, ada sebab-sebab yang lain, itu sudah ketentuan Allah. Yang penting kita tetap berikhtiar sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu pandemi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, kita memuji Allah. Mudah-mudahan Allah tetap terus memberikan kepada kita kesabaran. Rabbana afriq alaina sabra. Karena musibah semacam ini tidak selesai dalam 1-2 bulan. Ternyata kita berharap selesai sebelum Idul Fitri, masih terus berlangsung. Bahkan PSBB Malang Raya berlangsung sampai pasca Idul Fitri. Jadi kita tetap bersabar, mudah-mudahan kesabaran ini menghasilkan kebaikan bagi kita, sehingga kita terus menjalani hidup ini dengan keadaan yang tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut pada kajian kita, yaitu membahas kitab tentang sholat berjamaah. Kita sudah sampai pada halaman 100, yaitu judul Tikror Sholat Al-Jamaah fil Masjid, berulangnya sholat berjamaah di satu masjid. Boleh enggak sholat berjamaah itu berulang di satu masjid? Jadi kita sudah sholat tadi, kemudian ada yang datang sholat lagi, boleh nggak seperti itu? Ini yang menjadi bahasan kita. Tikraru sholat al-jamaah fi masjidin wahidin lahu sittu halat. Berulangnya sholat jamaah di suatu masjid, di masjid yang sama, ada 6 kondisi, sittu halatin. Apa itu? Yang pertama, al-halatul ula, an tatakarraral jama'atu fi masjidin laisa lahu imamun ratib fahadza jaizun. Berulangnya sholat berjamaah di suatu masjid yang mana masjid tersebut tidak punya imam rawatib,
Tidak ada imam yang secara khusus ditunjuk untuk menjadi imam. Kalau di Manarul kan ada ya, ada imam rawatibnya. Nah, kalau itu terjadi berulangnya sholat berjamaah di masjid yang tidak ada imam rawatibnya, jadi siapapun boleh jadi imam, maka ini boleh berulangnya sholat berjamaah. Kondisi yang kedua, antatakarrarul jama'atu fi masjidin lahu imamun ratibun walakin doqal masjid anil jami' fahadha jaizun aidan. Keadaan yang kedua, berulangnya sholat berjamaah di suatu masjid yang mana masjidnya itu ada imam rawatibnya, ada imam tetapnya, akan tetapi masjidnya sempit sehingga tidak mampu menampung banyak orang, sehingga berulang sholat berjamaah, artinya rombongan kedua melaksanakan sholat berjamaah di tempat itu, maka hal semacam ini boleh. Ada imam rawatibnya tapi tidak mencukupi luas masjidnya, sementara jamaahnya banyak. Nah, itu boleh berulang sholat berjamaah di tempat itu. Yang ketiga, al-halah ats-tsalitsah an tatakarrarul jama'atu bi imamati ghairir ratib. Berulangnya sholat berjamaah dengan imam yang bukan imam rawatib, jadi bukan imam tetap. Ba'da intihail imamir ratib, setelah selesainya jamaah bersama imam yang sudah ditetapkan. Fahadha indal ulama aqwalun salasah. Dalam kondisi seperti ini, menurut para ulama ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat ulama tentang kalau di suatu masjid itu terjadi pengulangan sholat berjamaah oleh imam yang bukan imam rawatib setelah imam rawatibnya selesai berjamaah dengan suatu jamaah. Jadi seperti di Manarul misalnya, baru selesai bersama imam rawatib tadi maghrib, kemudian datang rombongan yang lain diimami oleh bukan imam rawatib masjid Manarul. Boleh nggak seperti itu? Ada 3 pendapat. Al-qaulul awal al-man'u mutlaqan. Pendapat pertama mengatakan terlarang sama sekali, jadi nggak boleh. Ini pendapat pertama ya. Fala yajuzu tikrarul jama'ati fi masjidin lahu imamun ratibun. Tidak boleh berulangnya sholat berjamaah di masjid yang sudah ada imam rawatibnya, walaisa fi tariqin amin, dan masjid itu tidak terletak di jalan raya di mana banyak berlalunya orang-orang. Jadi dia berada di perkampungan. Li alla yatawanin nasu fi huduril jamaah ma'al imamir ratib. Apa alasannya kok terlarang? Supaya para jamaah itu tidak sengaja memperlambatkan diri, ya, supaya dia disiplin bisa hadir berjamaah dengan imam rawatib. Jadi memang alasannya tidak ditemukan dalilnya, tapi alasan yang bersifat kebaikan, bahwa betapa baiknya kalau sholatnya itu bersama imam rawatib, disiplin bersama imam rawatib. Siapa yang mengatakan pernyataan ini? Wabihi qala ghairu wahidin min ahlil ilmi. Banyak ulama
yang mengatakan pendapat semacam ini, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri. Ada Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan sahabat, wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wal Hanafiyah wa nassa alaihi Malik wa ruwiya an jama'atin minas salaf wa anil Imam Ahmad. Jadi diantara ulama yang berpendapat terlarang mengulang sholat jamaah di masjid yang bukan berada di tengah atau di jalan raya, jalan yang banyak dilalui manusia, setelah selesai sholat berjamaah dengan imam rawatib. Ada Ibnul Mubarak, ada Asy-Syafi'i, ada ulama Hanafiyah, ada Malik, ada sekelompok ulama salaf, dan juga Imam Ahmad. Ini pendapat yang pertama. Bagaimana dengan pendapat yang kedua? Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua mengatakan idza kanat kullu jama'atin mustaqillah anil ukhra fal jawazu mutlaqan. Kalau jamaah itu terpisah, artinya ada jeda antara satu jamaah dengan jamaah berikutnya, tidak terjadi bersamaan. Misalnya di sini sedang sholat, di sana buat jamaah, di sana buat jamaah, ya. Jadi ada jeda antara jamaah itu, maka fal jawazu mutlaqan, boleh, hukumnya boleh. Dan ini ada dalilnya. 5 rawa Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhalal masjid wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Ada seseorang masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah sudah selesai sholat bersama para sahabat. Berarti seseorang ini terlambat, dia tidak bisa ikut jamaahnya Rasulullah. Dan imam saat itu memang selalu Rasulullah imam rawatib. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang ingin bersedekah, ya, artinya bersedekah ini menemani seseorang yang baru datang itu supaya dia bisa memperoleh jamaah. Padahal semua sahabat di situ sudah sholat, ya. Fa yusalli, maka hendaklah dia sholat dengan orang ini. Ini juga menunjukkan betapa Rasul itu ingin sahabatnya atau juga umatnya berjamaah. Sampai yang datang barusan tidak punya teman untuk sholat, yang sudah sholat disuruh bersedekah. Istilah Rasulullah bersedekah, ya, man yatasaddaq bihada. Faqama rajulun minal qaum fasalla ma'ahu, maka seseorang dari sahabat Rasulullah yang sudah sholat itu berdiri kemudian sholat bersama yang belum sholat ini. Berarti itu kan jamaah yang kedua, ya. Setelah jamaah utama yang dipimpin oleh Rasulullah selesai, dan itu dipastikan di Masjid Nabawi, ya. Sehingga pendapat kedua mengatakan boleh dan ada dalilnya kebolehan itu. Kalau yang pertama tadi nggak boleh sama sekali, sekedar untuk mendisiplinkan jamaah. Tapi mereka mensyaratkan masjid yang bukan berada di jalan yang strategis, di jalan yang banyak dilalui oleh kaum muslimin. Nah, ini pendapat yang kedua. Siapa yang berpendapat demikian? Wa huwa qaulu ghairu wahidin min ahlil ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian. Wa ghairuhum minat tabi'in, begitu pula orang-orang atau kelompok tabi'in.
Qalu la ba'sa an yusalliyal qaum jama'atan fi masjidin qad sulliya fihi. Kata para tabi'in, tidak mengapa sekelompok orang sholat berjamaah di masjid yang sudah dilaksanakan sholat berjamaah. Wabihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan Ishaq juga mengatakan demikian. Wa ba'dus Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'i, wa huwa madhhabuz Zahiriyah, yang terkenal menjadi pendapat dalam poin yang kedua ini adalah mazhab Zahiriyah. Jadi boleh ya berulangnya sholat berjamaah. Nah, pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalits at-tafsil. Pendapat ketiga ini ada rinciannya. Haitsu qalu, di mana mereka mengatakan la yukrahu tikrarul jamaah bi imamati gairir ratib ba'da intihail imamir ratib illa fil masjidis salasa Makkah wal Madinah wal Aqsa. Tidak dibenci, tidak makruh mengulangi sholat berjamaah dengan imam yang bukan imam rawatib setelah selesainya imam rawatib sholat bersama jamaah yang utama, kecuali hal itu tidak boleh kalau di 3 masjid di Mekah. Kira-kira masjid apa maksudnya itu? Ya, Masjidil Haram. Di Madinah masjid apa kira-kira? Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Ini yang 3 masjid yang kita diperintahkan oleh Rasulullah, janganlah kalian bepergian kecuali pada 3 masjid ini. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan mengizinkan kita untuk bisa bersafar ke 3 masjid ini. Allahumma amin. Fa innahu tukrahu i'adatul jamaah fiha. Tidak boleh mengulang atau makruh. Nah, menurut pendapat ketiga, makruh mengulang jamaah di 3 masjid itu. Apa maksudnya? Raghbatan fi taufiril jamaah, dengan harapan sholat berjamaah di 3 masjid itu banyak, sehingga nggak perlu berulang-ulang, biar orang disiplin ketika azan berkumandang segera, sehingga banyaklah jamaah di tempat itu, karena tempat ini kan punya keistimewaan sendiri dibanding masjid-masjid yang lain. Nah, itu 3 hal. Bagaimana kalau di suatu masjid ya diimami oleh imam yang bukan imam rawatib setelah imam rawatib selesai berjamaah, boleh apa tidak? Pendapat pertama mengatakan apa tadi? Tidak boleh sama sekali, terutama untuk masjid yang bukan berada di jalan raya atau di pinggiran jalan raya. Ya, nggak mungkin ada masjid di tengah jalan raya ya. Maksudnya masjid yang persis di pinggiran jalan raya yang dilalui banyak orang. Ya, termasuk Manarul ini kan masjid yang di pinggiran jalan raya, Danau Beratan. Yang kedua mengatakan boleh. Bahkan ada dalilnya ketika seorang datang, Nabi yang telah mengimami sholat itu sudah selesai sholat, bahkan mengatakan kepada yang sudah sholat, siapa di antara anda yang ingin bersedekah menemani orang ini sholat? Kemudian ada seseorang yang menemani yang belum sholat itu, berarti kan boleh. Sementara yang ketiga membedakan, ya, kalau masjid-masjid yang lain boleh, tapi kalau 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa nggak boleh. Harapannya agar sekali waktu sholat itu langsung banyak jamaahnya. Raghbatan fi taufiril jamaah. Nah, mana dari 3 pendapat ini yang lebih rajih? Ya, was-sahih al-qaulu tsani. Ya, pendapat yang paling sahih atau paling rajih dari 3 pendapat tadi, pendapat yang kedua.
Gimana? Setuju nggak Bapak? Apa setuju pendapat yang pertama, nggak boleh lagi ada jamaah supaya disiplin? Nah, ya. Jadi pendapat kedua yang rajih, kita lihat. Wa huwa al-jawazu mutlaqan bila tafriq bainal masajid as-salasa wa sairi al-masajid. Boleh secara mutlak tanpa perlu membedakan masjid yang 3 itu dengan masjid-masjid yang lain secara umum. Ya, tidak perlu membedakan. Ya boleh semua. Di Masjid Nabawi ya boleh, di Masjidil Haram boleh, di Masjidil Aqsa boleh, ya. Apa yang menjadi dasarnya? Ya tadi itu. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam liman fatathul jamaah. Karena Nabi tadi mengatakan kepada yang ketinggalan salat berjamaah, ya, agar ditemani dia meminta sahabat, may yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah dengan orang yang belum sholat ini. Ini juga sebagai dalil kalau bapak ibu sudah sholat, kok ada teman yang tidak ada teman untuk sholat berjamaah, nggak apa-apa ditemani, walaupun kita sudah sholat berjamaah. Waz-zahir anna dzalika kana fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tampak dari hadis Nabi ini, beliau menyampaikan hal itu ketika beliau berada di masjid beliau, Masjid Nabawi. Jadi nggak perlu membedakan 3 masjid dengan masjid yang lain. Wal ma'na yaqtadihi aidan fa inna fadilatal jama'ah tahsul fiha ka husuliha fi ghairiha. Bahwa berjamaah, dengan demikian berjamaah itu juga diperoleh mereka yang rombongan kedua, rombongan ketiga dan seterusnya, ya. Nah, itu yang ketiga, keadaan yang ketiga. Jadi keadaan yang pertama tadi apa? Masih ingat enggak ya? Ada imam, enggak ada imam rawatib, ya, enggak ada imam rawatib, sehingga boleh berulang-ulang sholat berjamaah di situ. Yang kedua, ada imam rawatib tapi masjidnya sempit, tidak cukup menampung jamaah yang banyak. Yang ketiga, berjamaah dengan imam yang bukan rawatib setelah imam rawatib selesai melaksanakan sholat. Ada 3 pendapat tadi. Yang kita pilih atau yang dipilih oleh Syekh ini adalah pendapat yang kedua yang membolehkan. Boleh, ya. Nah, sekarang yang keempat, al-halatur rabi'ah an tataqarrarul jama'atu fi masjidin wahidin fi waktin wahidin. Berulangnya salat berjamaah di satu masjid di waktu yang sama. Nah, boleh enggak ini? Fa hadza yukrahu lima fihi minat tashwish. Untuk kondisi semacam ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena akan terjadi gangguan. Di sana sahut menyahut, sini nyahut juga, ya. Sebaiknya ikuti yang sedang sholat berjamaah. Tidak usah membuat jamaah baru bersama-sama. Ya, perbanyak aja jamaah yang sudah ada itu. Ya, walaupun kita tertinggal dengan jamaah itu ya nggak apa-apa. Nanti kita nambah berapa. Ya, jadi untuk yang keempat ini berulangnya berjamaah di suatu masjid tapi dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Maka ini hukumnya makruh karena akan terjadi gangguan satu sama lain. Yang kelima, al-halatul khamisah an tataqarrarul jamaah fil masjidil matruk fi mamurrin nas aw suquhum fala yakrahu tikrarul jamaah ina izin. Berulangnya salat berjamaah di suatu masjid yang berada dekat dengan jalan raya, ya, yang mana banyak dilalui manusia, tempat berlalunya manusia berulang-ulang di situ, atau di pasar, ya, maka fala yukrahu tikrarul jamaah hina idzin.
tidak dimakruhkan. Jadi boleh, ya, tidak dimakruhkan berjamaah di situ. Ya, karena orang sering berlalu di situ. Li'annal masjid alladzi bihadhil hala la tantazim lahu jama'atan likathrati rawaduhu. Karena masjid semacam ini agak susah untuk mengatur jamaah supaya datang pas azan itu. Ya, mungkin sedang sibuk ini, sedang sibuk itu. Ya. Ya, memang sih utamanya, idealnya kalau pas dengar azan hentikan, ya. Tapi kan seringkali tidak seperti itu. Nah, sehingga masjid di tengah orang-orang yang sangat ramai, ya, maka tidak mengapa, tidak makruh berulangnya sholat berjamaah. Wala yahsul al-mahzur wa huwa al-iftiat 'alal imami ratib fihi. Dan juga, ya, tidak perlu harus mengikuti imam rawatib yang ada di masjid itu. Jadi siapapun yang datang boleh jadi imam asalkan punya kemampuan untuk menjadi imam, ya. Nah, ini yang kelima, masjid yang berada di tengah keramaian. Yang terakhir, yang keenam, al-halatus sadisah ayyukarrar al-imam as-salata marratain bi an yusalliya bin nasi salatan wahidatan marratain. Imam mengulangi salat fardu 2 kali. Ya, dia salat dengan jamaah yang sama 2 kali. Salat yang sama 2 kali. Fahadza yahrum. Untuk keadaan ini tidak boleh, terlarang. Hatta walau nawa bil marrati tsaniyah anfaitah bil ula fardul waqti wa bil ula fardul waqti. Walaupun salat yang kedua itu adalah mengulangi salat mungkin dulu ketika SMP enggak salat kemudian diganti gitu, ya. Nah, walaupun itu berniat seperti itu tidak boleh. Jadi memang ada satu pendapat yang mengatakan berapa sholat yang dulu tidak dilaksanakan nanti diulang bersamaan dengan sholat wajibnya itu. Jadi sholat berikutnya adalah mengulang. Tapi siapa yang tahu berapa jumlah sholat yang terlewatkan saat masih jahiliyahnya misalnya, ya. Nah, sehingga yang lebih logis adalah beristighfar, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan meninggalkan sholat. Kalau harus mengganti, betapa banyaknya dan betapa beratnya menjadi muslim. Meskipun demikian, ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Wal a'imma muttafiqun ala annahu bid'ah makruhah. Jadi mengulang sholat berjamaah 2 kali, walaupun diniatkan untuk mengganti sholat yang pernah ditinggalkan dulu, ya, maka itu dikatakan sebagai bid'ah yang dibenci, bid'ah yang makruh, ya. Jadi inilah 6 kondisi tentang bolehkah berulangnya sholat berjamaah di suatu masjid. Saya kira kita sejalan dengan apa yang ditulis oleh Syekh ini, ya, bahwa di Manarul misalnya, ya boleh setelah jamaah utama dipimpin oleh imam rawatib selesai, masih boleh melaksanakan jamaah berikutnya dengan imam yang bukan imam rawatib. Tapi alangkah baiknya juga kita memecut diri, mendisiplinkan diri dengan himbauan dari pendapat pertama tadi, ya, supaya berdisiplin untuk bisa berjamaah dengan imam rawatib. Sehingga dengan demikian kita bisa mengikuti sholat yang jumlah jamaahnya lebih besar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terus bersabar dan berikhtiar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari virus yang mematikan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.